Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengajukan ajakan kolaborasi kepada Asosiasi Sepak Bola Kedah (KFA) yang diharapkan menjadi batu loncatan bagi sepak bola Malaysia. Respon yang datang justru mengejutkan dunia sepak bola. KFA menolak dengan tegas, memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini sekadar ketidaksepakatan internal ataukah ada tekanan gelap dari FIFA yang mengancam masa depan kebijakan naturalisasi Malaysia? Dalam permainan di balik layar ini, ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekadar persaingan antar asosiasi. Ada nasib sepak bola negara yang bisa terancam. KFA tolak ajakan FAM. Spekulasi menguat soal tekanan FIFA dan polemik naturalisasi Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir, sepak bola Malaysia kembali menjadi sorotan, terutama dengan adanya spekulasi yang melibatkan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan Asosiasi Sepak Bola Kedah (KFA) yang diharapkan menjadi batu loncatan bagi sepak bola Malaysia. Respon yang datang justru mengejutkan dunia sepak bola. KFA menolak dengan tegas, memunculkan pertanyaan besar, apakah ini sekadar ketidaksepakatan internal ataukah ada tekanan gelap dari FIFA yang mengancam masa depan kebijakan naturalisasi Malaysia? Dalam permainan di balik layar ini, ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekadar persaingan antar asosiasi. Ada nasib sepak bola negara yang bisa terancam. KFA tolak ajakan FAM. Spekulasi menguat soal tekanan FIFA dan polemik naturalisasi Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir, sepak bola Malaysia kembali menjadi sorotan, terutama dengan adanya spekulasi yang melibatkan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan Asosiasi Sepak Bola Kedah (KFA). Isu utama yang mencuat adalah penolakan KFA terhadap ajakan FAM untuk bekerja sama lebih intens dalam pengembangan sepak bola Malaysia. Penolakan ini, meskipun tampak sebagai perbedaan pendapat antar dua organisasi sepak bola nasional, justru memunculkan berbagai spekulasi yang lebih besar, terutama mengenai tekanan dari FIFA terkait kebijakan naturalisasi pemain dan pengelolaan sumber daya sepak bola di negara tersebut. Konflik yang membesar, KFA dan FAM. Kedah FA sebagai salah satu klub sepak bola dengan sejarah panjang di Malaysia, dikenal memiliki struktur organisasi yang cukup kuat dan pengaruh besar dalam dunia sepak bola domestik. Klub ini meskipun tidak selalu berada di puncak klasemen Liga Super Malaysia, seringkali menjadi pesaing kuat dalam turnamen lokal dan memiliki basis penggemar yang solid. Dalam konteks ini, hubungan antara KFA dan FAM yang bertanggung jawab atas pengelolaan sepak bola negara seringkali diwarnai dengan ketegangan, terutama ketika perbedaan visi dan prioritas antara keduanya muncul ke permukaan. Pada awal 2023, FAM mengajukan ajakan kepada KFA untuk lebih terlibat dalam beberapa program dan kebijakan sepak bola nasional. Salah satu program yang ditawarkan adalah kerjasama dalam memperkuat tim nasional Malaysia dengan menyaring talenta-talenta lokal yang lebih potensial dan mengintegrasikan lebih banyak pemain muda ke dalam struktur tim. Namun KFA menanggapi ajakan tersebut dengan penolakan keras. Penolakan ini bukan hanya karena perbedaan dalam filosofi pengembangan sepak bola, tetapi juga menyangkut isu yang lebih besar mengenai kontrol dan otonomi dalam mengambil keputusan-keputusan penting di tingkat klub dan negara. KFA yang memiliki visi jangka panjang dalam mengembangkan sistem sepak bola berbasis akademi dan pengembangan pemain lokal, merasa bahwa FAM tidak sepenuhnya memahami tantangan yang dihadapi klub-klub di luar ibu kota yang memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas dan pendanaan. Tekanan dari FIFA. Isu naturalisasi pemain. Seiring dengan penolakan KFA, muncul sebuah spekulasi yang semakin menguat di kalangan pengamat sepak bola Malaysia. Spekulasi ini terkait dengan kebijakan naturalisasi pemain yang diterapkan oleh FAM dalam beberapa tahun terakhir. FAM telah mengambil langkah kontroversial dengan mengundang sejumlah pemain asing, baik yang berasal dari negara-negara dengan liga sepak bola kuat maupun yang memiliki hubungan keturunan dengan Malaysia untuk dinaturalisasi dan memperkuat tim nasional. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Para pendukung naturalisasi berargumen bahwa kebijakan ini akan membawa kekuatan dan kualitas teknis yang lebih tinggi ke dalam tim nasional, sementara pihak yang menentang melihat hal ini sebagai cara untuk mengabaikan pengembangan talenta lokal yang lebih berkelanjutan. Namun, salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan adalah tekanan dari FIFA.
Dalam beberapa kesempatan, Badan Pengatur Sepak Bola Internasional ini telah menunjukkan keprihatinan terhadap fenomena naturalisasi pemain yang dianggap bisa merusak perkembangan sepak bola lokal di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia. FIFA lebih mengutamakan pengembangan pemain muda asli negara tersebut agar kualitas sepak bola di level domestik bisa berkembang secara alami. Ada spekulasi bahwa penolakan KFA terhadap ajakan FAM ini bisa jadi terkait dengan kekhawatiran akan dampak lebih lanjut dari kebijakan naturalisasi terhadap kualitas pemain asli Malaysia. Sebagian besar pengamat sepak bola menganggap bahwa dengan menggantungkan harapan pada pemain-pemain yang dinaturalisasi, Malaysia akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi besar yang dimiliki oleh pemain-pemain muda lokal. KFA yang lebih berfokus pada pembangunan dari akar rumput diyakini memiliki pandangan yang lebih skeptis terhadap naturalisasi karena khawatir ini akan menghambat proses pembinaan talenta muda yang lebih berkelanjutan. Polemik antara progresivitas dan tradisi. Isu naturalisasi bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola Malaysia, dan ini telah menjadi topik kontroversial selama bertahun-tahun. Sementara sebagian pihak menilai kebijakan ini sebagai langkah yang wajar untuk meningkatkan performa tim nasional. Sebagian lainnya melihat hal ini sebagai pelarian dari masalah dasar yang ada, yakni kurangnya pengembangan sepak bola grassroots yang efektif. Pendukung naturalisasi berargumen bahwa negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam juga menerapkan kebijakan serupa untuk mempercepat pertumbuhan tim nasional mereka. Dengan adanya pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman di liga-liga Eropa atau negara-negara dengan tradisi sepak bola yang lebih mapan, kualitas tim nasional Malaysia diperkirakan akan meningkat lebih cepat dengan harapan bisa bersaing di level yang lebih tinggi, seperti kualifikasi Piala Dunia atau turnamen internasional lainnya. Namun di sisi lain banyak pihak yang beranggapan bahwa kebijakan ini hanya solusi sementara dan tidak menyelesaikan masalah utama sepak bola Malaysia. Tanpa pembenahan mendalam pada sistem pengembangan pemain muda, terutama di tingkat akademi dan klub-klub daerah, hasil positif yang didapat dari pemain naturalisasi bisa jadi tidak bertahan lama. Malaysia dengan segala potensi yang dimilikinya, diyakini seharusnya bisa memproduksi pemain berkualitas dari dalam negeri tanpa terlalu bergantung pada pemain asing. FIFA dan standar pengembangan pemain lokal. Salah satu alasan utama mengapa FIFA memberikan perhatian besar terhadap kebijakan naturalisasi adalah untuk menjaga integritas pengembangan pemain lokal di setiap negara. FIFA percaya bahwa agar sebuah negara dapat berkembang dalam sepak bola, negara tersebut harus memiliki basis pengembangan yang kuat di level grassroots dengan fokus pada pembinaan pemain muda melalui akademi-akademi sepak bola, pelatihan, dan liga domestik yang kompetitif. FIFA juga seringkali mengingatkan federasi sepak bola di seluruh dunia untuk tidak terlalu mengandalkan pemain yang dinaturalisasi, karena hal ini bisa merusak keseimbangan antara tim nasional dan pengembangan sepak bola domestik. Tekanan FIFA terkait ini mulai terasa di banyak negara, dan Malaysia tidak terkecuali. Meskipun FAM berusaha meningkatkan kualitas tim nasional melalui naturalisasi, mereka juga harus tetap memperhatikan pembenahan dalam pengembangan pemain muda asli negara tersebut untuk menjaga agar tidak ada ketimpangan dalam pengelolaan sepak bola. Masa depan sepak bola Malaysia, kolaborasi atau konflik. Seiring dengan semakin intensnya spekulasi mengenai tekanan FIFA dan polemik naturalisasi pemain, masa depan sepak bola Malaysia kini berada di persimpangan jalan. FAM yang memiliki visi untuk mengangkat kualitas tim nasional harus bekerja keras untuk menciptakan keseimbangan antara kebijakan naturalisasi dengan pengembangan pemain lokal yang berkelanjutan. Di sisi lain, KFA yang lebih berfokus pada pembinaan dari akar rumput juga harus memastikan bahwa mereka tidak kehilangan fokus dalam mengembangkan talenta-talenta muda di wilayah mereka. Tantangan utama bagi kedua belah pihak adalah bagaimana menjalin kerjasama yang lebih harmonis dengan tetap menghormati visi dan misi masing-masing tanpa harus saling mengorbankan prinsip dasar yang mereka pegang. Jika ketegangan ini terus berlanjut, maka sepak bola Malaysia akan terus terjebak dalam dinamika yang tidak menguntungkan, yang pada akhirnya akan merugikan pengembangan sepak bola di tingkat domestik. Bagaimana langkah FAM dan KAFA ke depannya? Apakah akan mampu menemukan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak, ataukah akan terus berlanjut dalam konflik yang memperburuk situasi sepak bola Malaysia? Waktu akan memberi jawaban, namun yang pasti tantangan besar masih menanti dunia sepak bola negeri jiran ini. Bagian awal ini mencakup pengantar mengenai ketegangan antara KFA dan FAM, serta bagaimana hal tersebut terkait dengan kebijakan naturalisasi yang kontroversial di Malaysia. Saya bisa melanjutkan teks ini ke bagian berikutnya atau menambahkan detail lebih lanjut jika Anda ingin. Apa pendapat Anda?